Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Dan kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan, dan kalau engkau tidak percaya, engkau akan dihuni. Yohanes 3 ayat 3 karena Yohanes 10:14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Itu kata Yesus. Dan Kisah 4 ayat 12 Petrus mengatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Roma 10 ayat 9 dan 10. Dan kiranya di malam hari ini kita tetap kuat sehat, dan saya mengucapkan selamat malam bagi kita semuanya dimanapun kita berada. Dan doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman, kekuatan doa menyertai setiap kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk melakukan firman dalam nama Yesus. Amin. Saya masih baca Kisah Rasul 20 ayat 17 sampai dengan ayat 21. Demikian bunyi firman Allah. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, kamu tahu bahwa bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Kristus. Dalam pelayanan ini aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semuanya kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan. Firman Allah temanya pelayanan yang penuh kasih. Saya membaca ini sebenarnya sangat menguatkan saya, sangat menghibur saya. Tapi ketika sampai batas di mana saya melihat kehebatan pelayanan, Tuhan mampukanlah saya dalam melayani. Yang pertama, pelayanan yang penuh kasih itu adalah pelayanan yang rela berkorban. Itu dirinya sendiri, Paulus, ya, uang, tenaga, pikiran, air mata, dan lain sebagainya. Pelayan Tuhan itu harus rela berkorban. Kalau pelayan Tuhan tidak rela berkorban, jangan jadi pelayan Tuhan. Kalau pelayan Tuhan mau cari kekayaan, jadi saja menjadi pengusaha. Bukan berarti kita tidak bisa diberkati, bukan. Tapi kalau ukuran berkat itu kita mengatakan kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, salah besar. Paulus dengan segala kesederhanaannya, Yesus dengan segala kesederhanaannya, para murid dengan segala kesederhanaannya melayani Tuhan. Siapa kita yang melayani Kristus itu? Kalau Yesus memberikan teladan bagi kita, kenapa kita melebihi dari Kristus? Jadi pelayanan Yesus begitu luar biasa. Dia memberikan contoh, mengorbankan dirinya bagi kita sebagai orang percaya. Kita sebagai orang yang percaya, kita mungkin hanya mengorbankan diri kita keluar dari kampung kita. Tapi perlu kita belajar untuk berkorban. Apapun yang bisa kita korban. Mobil kita kah? Kendaraan apa yang kita miliki atau apalah, ya.
kita bisa korbankan untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti saya katakan, rumah saya ada, saya kontrakkan. Apakah saya minta duit? Tidak. Air saya alirkan 24 jam. Apakah saya minta dari orang mengambil? Tidak. Kadang-kadang pakai mobil yang isi jerigen-jerigen mereka itu. Apakah saya minta uang? Tidak. Karena saya tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menyediakan, Yehova Jireh bagi kita. Dengan segala apapun, saya katakan kepada mereka yang mengambil air, saya hanya bisa memberikan air yang sementara ini. Tapi kalau Anda mengetahui ada air hidup, yaitu Kristus, itu akan berbeda. Tidak satu dua orang yang saya katakan, saya memang hanya mengalirkan air, tapi ada air hidup yang perlu kita miliki. Sukacita yang besar, damai yang besar. Di saat kita habis dijarah orang, kita masih bisa memuji Tuhan, kita masih bisa berdoa, kita masih tidur ngorok. Kenapa? Satu-satunya yang kita bisa diambil dari saya adalah Yesus. Dan Yesus itu adalah harta yang paling berharga. Dan itu tidak akan saya gantikan dengan keadaan dunia ini. Yang kedua, pelayanan yang dilakukan dengan kerendahan hati. Jadi Paulus melayani dengan segala kerendahan hati di jemaat. Dimanapun dia melayani Tuhan, dia akan selalu menggunakan ini. Ya. Dia tidak pernah memperdulikan keadaan dirinya, ancaman, tekanan, intimidasi, kelaparan. Dia tidak pernah perhitungkan itu. Karam di tengah laut, disesah begitu luar biasa, dicambuk, hukum cambuk. Wah. Untuk apa Paulus melakukan itu? Satu hal yang Paulus inginkan ialah bagaimana bisa menyukakan hati Tuhan. Mari kita juga belajar untuk bisa menyukakan hati Tuhan. Ada banyak tantangan dan percobaan di dunia ini. Saya punya kemampuan mengajar orang dalam bahasa Inggris. Walaupun pada awal-awalnya saya mengambil hasil dari situ, tapi setelah itu saya mengajar dengan gratis. Telah saya lakukan bertahun-tahun. Saya telah melihat anak didik ya, yang kadang-kala kita sudah bilang gak usah, ibunya bawa sayur kepada kita atau apalah, jagung kah apa, hanya untuk bisa memberkati. Dan anak itu, saya nggak tahu sekarang sudah selesai apa belum itu. Dia mendapat beasiswa dalam studinya. Anak seorang tukang sayur. Tapi kita memberikan spirit, memompah dia, memberikan gambaran bagaimana berjuang. Saya sering katakan kepada, bukan hanya kepada mereka, anak-anak saya juga sebenarnya saya katakan, sementara orang lain lagi tertidur, kamu sudah masih bangun untuk belajar, berdoa, baca firman Allah, mengandalkan Tuhan. Dan saya bukan hanya mengatakan, saya pun belajar. Orang lain belum tertidur, orang lain sudah tertidur. Saya belum tertidur, keluarga saya sudah tertidur, saya belum tertidur. Bangun, keluarga saya belum bangun, saya sudah bangun. Kenapa? Karena saya sudah dilatih oleh orang tua saja dari sejak remaja. Bahkan bukan dari sejak remaja, dari sejak kecil. Bayangkan itu pagi-pagi masak lompong, kalau enggak sampai malam. Kalau enggak malam kita masak lompong, ya, sampai jam 1 baru bisa tidur. Paginya udah bangun untuk kasih makan babi. Anak-anak
anak saya semua dalam keadaan manja, ya. Kita dulu harus berjuang cari kayu, cari kelapa sawit, cari lompong, sampai berkilo-kilometer, puluhan kilometer kita naik sepeda hanya untuk cari makanan itu. Tapi kita ada manfaatnya bagi kita sekarang. Kita menjadi pekerja keras. Kita tidak gampang menyerah oleh karena situasi dan keadaan. Karena apa? Karena Tuhan. Jadi kita perlu melayani dengan segala kerendahan hati supaya kita bisa memberikan yang terbaik. Karena yang kita layani itu adalah Tuhan. Dan yang terakhir, tidak melalaikan tugas dan tanggung jawabnya. Bagaimana tidak melalaikan tugas? Kita sebagai hamba Tuhan, kitalah hamba Tuhan ini. Tugas kita kan bersaksi, memberikan kekuatan bagi jemaat supaya jemaat hidup dalam pertobatan, mengajar orang bertobat kepada Allah, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu harus menjadi bagian yang harus kita ajarkan kepada mereka. Tetapi kadang-kala menjadi pertanyaan saya, apakah kita hidup sebagaimana yang kita ajarkan itu? Kita suruh orang lain bertobat, apakah kita bertobat? Kita suruh orang mengasihi, apakah kita mengasihi? Janganlah dulu orang lain, keluarga kita. Yang terdekat Yerusalem dulu. Apakah kita mengasihi? Kadang-kadang kepada keluarga kita nggak menghargai satu dengan yang lain. Makanya saya sering katakan kepada teman-teman, tempat yang paling sulit kita hidup dalam kekudusan adalah tempat tinggal kita. Tapi kalau kita menyadari kuncinya, mengetahui kuncinya, hidup bergaul dengan Allah sangat mudah. Tapi kalau kita nggak hidup bergaul dengan Allah, kemunafikan yang akan tamat. Dan itu sebabnya kami mengajar anak, bukan hanya jemaat. Kalau saya katakan apa untuk berdoa, itu bukan saya hanya mengatakan begitu saja. Kami sekalipun anak-anak saya sudah dewasa, mereka harus wajib bangun untuk berdoa. Pagi, malam, wajib hukumnya untuk datang kepada Tuhan. Karena apa? Kita akan menerima segala sesuatu dari situ. Dan kita mengajarkan itu. Bukan hanya kita ajarkan kepada jemaat, tetapi keluarga kita juga kita harus ajarkan. Banyak kan keluarga hamba Tuhan disuruh orang jemaatnya berdoa, anaknya aja gak disuruh berdoa. Anaknya tenang-tenang. Disuruh orang anaknya saja tidak diperlukan. Disuruh anak orang lain bertobat, anaknya saja gak bertobat. Makanya firman Allah, bagaimana engkau mau mengepalai jemaat kalau anakmu sendiri tidak bisa kau pimpin. Tapi banyak orang bisa memimpin orang lain, keluarganya tidak bisa. Karena apa? Hidup dalam kemunafikan. Kita sebagai hamba Tuhan, saya bukan hanya mengajarkan, tetapi mari kita belajar untuk hidup sebagai berkat. Seperti sering saya katakan, saya bukan melakukan setahun 2 tahun. Setelah pembantu itu ada yang curang, ada yang baik, tetapi kemudian dia menikah dengan orang lain, dia tidak mau lagi bekerja. Ada yang kita membantu kita, lalu kemudian kita sekolahkan, dia nggak mau sekolah, dia nggak mau kerja lagi. Maksud saya itu supaya dia tidak sama seperti dia masuk, lalu kemudian tidak ada masa depan. Setidak-tidaknya ya kalau dia tidak ya kita kasih kursus apa saja, mau kursus salon rambut kah, salon apakah, atau menjahit, apa yang dia supaya bisa menjadi nafkah hidupnya di masa yang akan datang. Tetapi karena seperti itu orang nggak sampai rupanya pikirannya ke sana. Ya sudah, akhirnya kita cari orang. Ketika cari orang itu nggak gampang. Kebetulan kita cari orang di sekitar kita,
barang-barang apa saja pindah ke rumahnya. Dan satu hari saya katakan, kamu ambil, bawa barang-barang saya ke Komaria. Kalau enggak, polisi yang saya panggil. Jadi bawa semua. Kalau enggak, polisi saya panggil. Akhirnya dia bawa semua pakaian apa yang sudah dimakan, makanan yang enggak layak, yang masih apa. Terus kemudian setelah itu apa yang saya lakukan? Saya khotbah dulu, dia bertobat, kamu boleh kembali bawa ini. Tapi saya katakan, kamu tidak perlu lagi takut untuk memakai pakaian ini. Anak-anakmu tidak perlu takut lagi memakai pakaian-pakaian ini untuk datang kemari, karena saya sudah mengikhlaskan. Tetapi dengan catatan, kita hubungan kerja. Jangan Pak, nggak bisa. Saya dari awal sangat membenci orang yang tidak jujur. Dan akhirnya sampai sekarang kami tetap baik, ya. Tapi saya melihat, ya, anaknya hidup dalam ketidakjujuran, hidup dalam pemberontakan. Kadang-kadang dia ngeluh kepada saya, tapi saya bilang, inilah akibat dari ketidakjujuran, nafkah yang kau nafkahi dengan ketidakjujuran. Padahal kalau dia sakit, kita bawa ke rumah sakit. Dia kekurangan, kita supply apa saja. Dan pada akhirnya saya mengambil, udah, saya masih kuat tenaga saya sampai hari ini. Setelah puluhan tahun, lebih dari 20 tahun saya melakukan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Karena kalau semua istri saya mengerjakan, wah cepat Theodor dia. Ya, saya mencuci, menyetrika, dan istri saya masak, menyediakan makanan untuk saya, untuk anak-anak saya. Anak-anak saya sekarang apa yang bisa mereka kerjakan. Artinya apa yang mau saya katakan? Bahwa kita harus rela menunjukkan kasih dan perbuatan di tengah-tengah keluarga kita terlebih dahulu. Tidak peduli saya sebagai orang Batak, itu tabu itu mencuci. Tapi saya tidak latar orang belakang. Yesus yang penuh dengan cinta kasih, yang harus mengasihi, mengajar kita mengasihi, bukan dengan perkataan, tapi dengan perbuatan. Jadi kamar itu saya yang ngepel, atau rumah, ya kalau makan, saya tidak akan makan kalau nggak tersedia makanan. Harus disediakan. Nah, itu kelemahan saya. Tapi kalau dia di tempat yang lain, ya itu lain lagi ceritanya. Tapi kalau istri saya di rumah, disuruh saya ngambil sendiri, janganlah ya. Ya, kita kan perlu gitu. Kita melayani dia melayani kita, saling melayani. Ya. Jadi baik pakaian anak-anak saya semua pagi dicuci, kalau kering siang kita setrika, kalau tidak ya besok. Tapi saya tidak ingin membuat menumpuk-numpuk, karena terlalu banyak jam, terkecuali hujan lalu beberapa hari nggak kering, atau ketika ada acara seminar harus nginap berapa hari di tempat lain. Nah itu kadangkala itu butuh 2-3 jam untuk menyetrika itu. Tetapi yang mau saya bilang adalah, mari kita melayani dengan penuh kasih. Pelayan Tuhan harus melayani dengan penuh kasih. Pelayanan yang kita lakukan harus pelayanan yang penuh kasih. Tunjukkan terlebih dahulu di tengah-tengah keluarga kita. Supaya apa? Saya sudah pernah mendengar orang suaminya khotbah di sana bohong. Enggak benar.
ngomong tok. Anda bisa bayangkan kalau khotbah Anda ya, semogalah kita diberkati Tuhan dengan pelayan-pelayan yang memiliki hati yang seperti Kristus. Kita harus belajar semuanya. Saya, kita, semuanya kita harus belajar sebagai pelayan-pelayan Kristus. Jemaat Tuhan juga harus belajar melayani keluarganya, melayani suaminya, suaminya melayani istrinya, semualah di dalam kasih yang daripada Tuhan. Supaya apa? Tidak terjadi ketimpangan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan biarlah apa yang diberikan, teladan yang diberikan oleh Paulus ini kita dapat aplikasikan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih kiranya firman-Mu yang sudah kami dengar, biarkan kami menjadi pelayan yang penuh kasih, walaupun itu tidak mudah. Tapi kami belajar kepada Sang Guru Agung kami, Yesus, yang sudah rela mengorbankan dirinya bagi kami, yang melayani kami dengan cinta kasih-Nya yang begitu tulus murni. Kami mohon bantuan Tuhan, kekuatan Tuhan, kami bisa melakukannya bukan dengan kepura-puraan, bukan dengan mulut manis, bukan dengan lip service, tapi dengan sepenuh hati sebagaimana Engkau telah mengasihi kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Dan bagi mereka yang sakit dalam nama Yesus, apapun sakit penyakitmu, kalau engkau mau didoakan, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Tuhan mampu datang kepada menumpangkan tangan, karena Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan dalam nama Yesus, keluar, ulurkan tanganmu kepada mereka, sembuhkan mereka, dan oleh bilur-bilur, oleh kuasa-Mu mereka sembuh. Terima kasih. Dan mereka yang sakit, mereka yang sakit sudah disembuhkan, dan yang membutuhkan pertolongan apapun, kesulitan, penderitaan, masalah, apapun itu, kalau engkau orangnya yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan, angkat tanganmu, mari kita berdoa. Lihatlah tangan-tangan yang diangkat kepadamu dalam nama Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong mereka, memberkati mereka, dan menyatakan segala kebaikan-Mu kepada mereka. Karena Engkau yang sudah berjanji, kalau kami datang dan berseru kepadamu, Engkau menjawab kami, dan kami percaya akan janji firman dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih buat pertolongan kepada mereka. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Dan selamat malam. Kiranya sebelum kita tidur kita berdoa, baca firman Allah, dan jangan lupa untuk memperkatakan firman Allah dalam hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.